Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami. Dan untuk keluarga besar SMA Negeri 7 Banjarmasin yang tercinta, seperti biasa di awal ini kami mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar dapat update info terbaru tentang video-video keren kita. Hari ini kami dapat informasi bahwa akan datang tamu istimewa, yakni Fikri Wahab ya. Fikri Wahab ya. Fikri Wahab ini salah satu siswa SMA 7 yang ikut program pertukaran pelajar ke Swiss, Swiss ya. Baik, kita dengar cerita Fikri Wahab tentang aktivitasnya di sana ya ketika menjalani program pertukaran pelajar. Pertanyaan pertama, kenapa Swiss? Karena yang pertama Kak, bahasanya banyak. Oh. Jadi ada 4. Yang pertama bahasa Jerman, terus bahasa Perancis, bahasa Italia, dan yang terakhir bahasa Latin. Oh. Yang biasa di pelajaran biologi. Iya, iya. Jadi karena pilihan bahasa banyak gitu ya? Iya. Jadi, sama tempatnya bagus-bagus. Oh, tempatnya bagus-bagus. Iya. Waktu itu pilihannya apa aja? Pilihan negaranya? Yang pertama sebetulnya saya mau ke Amerika. Ke Amerika. Terus yang kedua Jepang. Yang ketiga akhirnya Swiss. Berarti bukan pilihan utama awalnya ya? Sebetulnya bukan. Terus akhirnya dapatnya Swiss gitu ya? Swiss kan. Prosesnya gimana tuh jadi bisa ikut program pertukaran pelajar ini? Ceritanya gimana? Kalau itu ya pada awalnya saya dengar-dengar dari keluarga, terus banyak kolega juga itu tentang pertukaran pelajar. Jadi saya akhirnya tertarik. Terus waktu kelas 10 itu saya udah langsung cari pendaftaran. Jadi nama programnya ini AFS Kak. AFS? AFS. Singkatan dari? American Field Service. Jadi itu kayak program yang sebetulnya itu yang kita sendiri membiayai untuk program itu sendiri. Sebetulnya ada juga yang beasiswa namanya KLS. Cuma waktu itu saya sebetulnya mau daftar, dan saya lihat persyaratannya ternyata saya nggak bisa daftar karena saya tahun lahirnya udah ketuaan. Oh iya, jadi nggak bisa. Akhirnya milih yang program satunya. Ya, itu yang cuma jadi itu sebetulnya KLS itu cuma bisa ke Amerika. Kalau yang ini udah bisa hampir semua negara. Oh ya. Ada pilihan. Jadi daftar di situ gitu ya ceritanya. Daftar terus akhirnya lihat persyaratan. Waktu itu akhirnya diseleksi. Terus untuk dokumen harus juga dipersiapkan kayak rapot lah, terus akta kelahiran. Jadi itu yang basic-basic mesti dipersiapkan juga. Sejak kapan itu ngurusnya? Dari kelas berapa? 10 ya? Dari kelas 10. Dari kelas 10 ya. Awal. Kelas 10 awal. Akhirnya berangkat tahun kemarin ya? Ya, waktu Agustus. Agustus tahun kemarin ya. Itu sempat kelas 11 kalau nggak salah ya. Sempat masuk kelas di kelas 11. Iya. Iya, Pak. Kalau yang nggak sempatnya pas kelas 12. Kelas 12 cuma awal-awal doang saya ikut sekolah. Sebetulnya mulai pendaftarannya itu udah pada pas kelas 11 dan seleksinya pun dalam setahun itu di kelas 11. Oh, juga. Jadi ada seleksi juga. Jadi nggak semua orang yang daftar itu pasti keterima gitu ya? Oh, nggak semua Kak. Karena itu diseleksi lagi dan itu sekitar waktu itu di Banjarmasin pendaftarnya sekitar untuk seleksi awal 80-an. 80 yang mendaftar? Ya. Yang akhirnya masuk? 6. 6. Itu 6 untuk ke semua negara atau cuma ke Swiss? Semua negara, termasuk yang program KLS tadi juga. Totalnya cuma 6 di Banjarmasin gitu ya? Sebetulnya. Mantap. Akhirnya kemudian berangkat bulan Agustus itu ya, total
sampai sekarang dia total berapa tuh? 1 tahun, nggak nyampe? Nggak nyampe, sekitar 10 bulan lah. 10 bulan akhirnya di sana ya. Ya. Waktu pertama kali sampai di sana tuh rasanya seperti apa? Bingung nggak? Tapi kan ada proses karantina dulu. Iya, Persiapan. ada orientasi namanya Kak. Berapa Jadi, lama tuh? Itu ada orientasi nasional itu sekitar seminggu. Seminggu. 10 hari tuh. 10 hari kalau Enggak Kak, malah nggak sampai 6 hari. Oh. Lupa saya soalnya. Jadi itu konten orientasinya apa? Maksudnya konten aktivitasnya apa? Di masa itu yang pas orientasi itu. Waktu itu kayak kita tuh dipersiapkan untuk supaya kita bisa adaptasi dengan culture di sana, jadi nggak kaget. Terus banyak pembekalan sih Kak. Pembekalannya seperti apa contohnya? Misalkan latihan presentasi, terus manajemen ekspektasi. Contohnya karena kita kan kalau mikirnya kalau keluar negeri pasti yang asik-asik mulu, tapi sebetulnya banyak hal yang nggak terduga, dan itu yang mesti kita kontrol, dan pada waktu orientasi itu kita latih. Tapi cuma 6 hari ya? Sekitar 6 hari kalau nggak salah. Kurang maksimal kayaknya. Maksimal sih kalau menurut saya. Karena itu ada itu emang seharian full. Oh, iya. Jadi kayak di karantina gitu ya? Iya. Tanpa HP, tanpa alat komunikasi lain. Jadi pas berangkat sampai pertama kali di Swiss, kagetnya tuh kenapa? Kagetnya lebih ke bahasa. Oh, bahasa. Tapi kan katanya tadi 4 bahasa. Kamu udah menguasai bahasa Inggris gitu ya? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau masyarakat di sana itu banyak juga kan yang pakai bahasa Inggris atau gimana? Sebetulnya itu sebagian besar udah bisa bahasa Inggris. Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu udah merata di Swiss itu. Dan sebetulnya waktu itu kan saya diharuskan untuk berbahasa Jerman dulu. Oh gitu. Ya, karena saya tinggalnya di Swiss bagian Jerman. Jadi orang lebih banyak pakai bahasa Jerman gitu ya? Iya. Di daerah itu? Ya. Tapi ada pembekalan juga nggak bahasa Jerman? Sebetulnya saya ada persiapan untuk belajar bahasa Jerman, cuma waktu itu kurang efektif menurut saya Kak. Karena mungkin karena keterbatasan waktu juga, dan memang banyak hal yang mesti dipersiapkan juga. Akhirnya sampai di Swiss, jalan lah tuh ya, masuk ke apa tuh sekolahnya gitu ya. Kemudian respon kawan-kawan seperti apa? Kawan-kawan yang gimana Kak? Yang di Jerman, yang di Swiss. Wah, itu saya kan mikirnya mereka pada dingin semua nih, maksudnya kayak cuek. Sebetulnya mereka friendly banget, mereka akhirnya suportif banget. Waktu itu kan saya nggak bisa bahasa Jerman, dan saya merasa kebantu banget karena mereka udah bahasa Inggrisnya udah lumayan bagus. Tapi akhirnya bisa bahasa Jerman gitu ya? Bisa bahasa Jerman. Itu sekian berapa waktu untuk bisa bahasa Jerman aktif ngobrol sama teman-teman? 3 bulan saya udah bisa jalan lah. 3 bulan ya. Itu sudah bisa aktif ya? Bisa aktif. Kalau orang tua angkat di rumah itu bahasa Jerman juga? Ya, bahasa Jerman full. Jadi kita di press buat bahasa Jerman semuanya. Itu kalau kondisi di rumah tinggal itu seperti apa gambarannya? Sebetulnya saya tinggalnya itu sama keluarga angkat ya. Terus memang kita ini semuanya stranger di dalamnya itu. Jadi dalam keluarga itu sebetulnya ada pertukaran pelajar lain juga. Jadi bener-bener lingkungan yang baru sih Kak, maksudnya. Dan keluarganya juga udah pada misah-misah kan anak-anaknya. Jadi kita kayak bentuk keluarga baru gitu. Jadi di situ nggak sendiri gitu ya? Maksudnya untuk yang ikut pertukaran pelajarnya nggak sendiri? Nggak sendiri. Sama siapa? Sama anak dari mana? Jadi saya berangkatnya bertiga, 2 yang lain itu dari Jakarta, sama dari Yogyakarta. Di satu tempat itu ada teman-teman yang juga dari Indonesia, ya ikut program pertukaran pelajar juga di situ. Sama gitu program. Tapi itu cowok semua? 2 cewek. Oh, 2 cewek. Saya sendiri cowok. Berarti susah juga ya. Susah. Seandainya cowok semua kan enak ya. Iya. Misalnya jalan bareng enak gitu ya. Nggak masalah sih sebetulnya Kak. Karena rame-rame juga jalan. Ya. Tapi karena ini karena cewek mungkin lebih ada bagian-bagian yang agak privat gitu ya. Jadi agak susah. Limit lah. Kalau orang tuanya sendiri, orang tua angkatnya tuh
seperti apa ke kawan-kawan sekalian? Baik sih, maksudnya nggak ada yang terlalu strict atau gimana. Jadi kita itu dibebaskan mau ngapain, asal maksudnya untuk contohnya buat makan siang, makan malam itu mesti sama-sama Kak. Itu ada jadwalnya. Jadi nggak bisa melulu kalau emang nggak mau makan harus ada alasannya kenapa nggak mau gitu. Jadi mesti itu memang benar-benar diorganisir buat kegiatan keluarga sih. Pernah sakit di situ? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah sakit ya? Kalau teman yang 2 tadi? Kalau itu saya kurang tahu Kak. Soalnya tinggalnya agak jauh. Cuma pas sebetulnya sakit itu enggak sih Kak. Cuma karena saya punya alergi dingin. Pas musim salju itu sudah. Oh, sempat ketemu musim salju di sana? Itu sekitar dari Desember sampai Februari. Cukup lama juga ya? Cukup lama Kak. Berarti nggak bisa menikmati itu ya? Apa tuh namanya? Kegiatan di luar maksudnya? Wah, saya kalau musim salju saya suka jalan keluar juga. Oh, tapi awal-awal tuh sempat harus penyesuaian dulu gitu ya. Kalau kegiatan paling menyenangkan di situ apa kemarin? Yang paling, maksudnya rutinitas yang paling disukai untuk dilakukan? Rutinitas, nggak rutinitas juga sih Kak. Sebetulnya kayak lebih ke pengalaman. Apa tuh? Waktu itu main ski. Oh, main ski? Iya. Sempat main ski ya? Iya Kak. Jadi itu kan maksudnya ketemu salju tuh udah senang banget kan ya. Terus main ski lagi. Jadi tapi kan nggak ada basic main ski. Ada diajarin? Diajarin, ikut sekolahnya. Oh, ada sekolahnya? Bahaya banget sih Kak sebetulnya. Karena itu kalau main ski itu belajarnya nggak ada yang namanya nggak jatuh. Oh, pasti jatuh. Pasti jatuh. Tapi nggak ini kan, nggak cedera parah kan? Peluang cedera atau kecelakaan ada sih Kak. Lebih ke cedera lutut misalkan kalau jatuh. Oh, jadi ada sekolahnya. Kamu ikut sekolah belajar ski itu? Iya, ada belajarnya Kak. Sempat berapa lama? Cuma 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Jadi langsung menguasai teknik gitu ya? Langsung bisa praktek ya? Praktek langsung. Asik juga. Tapi kalau yang pengalaman kamu pribadi sempet cedera atau seperti apa? Alhamdulillah nggak ada ya? Gimana, tapi cuma jatuh biasa aja? Jatuh biasa. Challenging sih sebetulnya. Di situ ada tukang pijit nggak? Enggak, itu langsung main operasi. Oke. Mainnya operasi. Ini nggak ada tukang urut, tukang pijit nggak ada? Nggak ada. Itu susah Kak. Makanya jangan sakit di sana. Kalau komunikasi dengan orang tua di rumah? Rutin ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Lancar ya. Lancar. Biasanya yang nelpon siapa? Orang tua atau kamu? Saya kadang. Tapi ya itu kadang bisa sama ibu atau bapak, bisa sama kakak juga. Tapi beda apa? Waktu. Jadi itu kadang waktunya disesuaikan, dijanjiin jam berapa supaya enak telepon. Oh gitu. Kadang juga bisa langsung aja sih telepon. Selisihnya berapa kalau Indonesia Swiss tuh? Kalau sekarang karena musim panas itu 6 jam. Oh beda ya. Selisih. Kalau musim panas sama musim dingin beda. Kalau musim dingin? Kalau itu kalau misalnya malah 7 jam. Oh, lebih lama ya? Lebih lama. Jadi kalau misalnya kita nelpon jam 6 sore, berarti di sini jam 12 malam dong. Jadi janjian dulu gitu ya, mau nelpon jam sekian gitu ya. Harus lihat waktu aja sih. Pernah ini nggak? Pernah saking kangennya misalnya nangis atau saking tertekannya nangis? Oh enggak Kak. Enggak pernah ya? Kalau saya malah kangennya mungkin susahnya ke makanan sih Kak. Karena di sana maksudnya kangen makan apalah di Indonesia. Oh iya makan yang pedes-pedes. menu khas Indonesia gitu ya. Iya. Sana nggak ada yang pedes-pedes tuh nggak ada? Jarang tuh. Oh jarang. Lebih ke gurih. Enggak juga. Soalnya kayak semacam makanan khas Italia gitu yang lebih dominan di sana. Terus makan sandwich. Oh sandwich. Sandwich, burger, terus banyak sih Kak. Tapi kamu kelihatan agak gemuk kan? 10 kilo Kak. Nah, menikmati berarti. lumayan lah. Kalau makan kenceng gitu ya. Terus kalau penyesuaian sendiri di sekolah tuh gimana? Kan beda pelajaran ya, beda bahasa juga. Ini gimana tuh? Kalau penyesuaian waktu itu kita ada juga orientasi juga di sekolah. Jadi untuk anak-anak pertukaran pelajar yang lain juga ada orientasi juga di sekolah saya itu. Jadi kita dikasih tahu sistemnya gimana, karena itu lebih kayak misalkan kita punya email sekolah nih khusus dari sekolah, terus kayak penilaian itu gimana, terus jadwalnya gimana, karena di sana sistemnya moving class. Jadi untuk waktunya pun fleksibel. Oh jadi kita milih pelajaran gitu ya? Milih pelajaran. Tapi nggak wajib?
Banyak pelajaran wajib, cuma misalkan yang nggak wajib itu misalkan ada pelajaran bahasa, terus informatik gitu. Beda berarti sama di sini ya? Beda. Karena basicnya kamu IPA, sains basicnya di IPA, sini. ya. Kalau kesana akhirnya Dapatnya IPA juga. dapat IPA juga. Iya. Tapi bedanya di mana? Bedanya mungkin lebih ke pendalamannya sih, Kak. Dan saya ngerasa kalau di sana itu praktiknya lebih Lebih banyak. ditonjolkan. Oh, lebih ditonjolkan. Kalau udah SMA gitu ya. Udah SMA itu Tapi SMA-nya sama 3 tahun. 4 tahun kalau di sana. Beda ya. Jadi di Swiss itu kan, Kak, namanya kalau provinsi itu kanton. Jadi di setiap kanton itu beda. Ada yang sekitar sampai kelas 6 atau kelas berapa. Tapi kalau di sekolah saya itu sampai 4 tahun. 4 tahun. Ya. Yang tadi ikut pertukaran pelajar ke sana, sekolahnya sama semua di situ. Enggak. Oh, beda-beda. Itu beda-beda tergantung di kotanya, Kak. Tempat tinggal. Iya. Jadi kalau penyesuaian mungkin kawan-kawan mungkin support juga ya. Ya, sport. Kalau pengantarnya bahasa Jerman tadi. Jerman. Oh, bahasa Jerman. Itu kayak ini berarti ya. Kalau kita kan ada juga pertukaran pelajar dulu ya. Jadi siswa yang dari luar itu kayak di apa sih, digerubungi gitu ya. Kamu gitu juga? Ya, lumayan sih, Kak. Mereka lumayan banyak apresiasinya sih buat yang pertukaran pelajar. Jadi waktu itu saya presentasi banyak dan mereka kayak banyak support juga sebagai audiens. Iya. Yang ditanyakan dari mereka tuh biasanya apa? Yang paling sering lah, paling umum. Yang paling umum biasanya itu di Indonesia orang-orang makan nasi nggak? Oh gitu. Kan kalau di sini nggak makan nasi nggak makan. Gitu. Jadi ya udah saya bilang, maksudnya ya mungkin pagi, siang, malam makannya nasi. Kaget mereka? Ya kaget. Soalnya kalau di sana nasi itu buat diet. Jadi mungkin jarang-jarang sih orang makan nasi sebetulnya. Lebih ke roti gitu ya? Roti ya. Roti, mie juga ya? Enggak? Mie bukan mie kayak kita biasanya, cuma kayak kalau sebetulnya pasta. Terus banyak sih makanan Italia gitu, Kak. Pizza juga rame di sana. Iya. Pernah ini nggak, apa tuh, jalan-jalan sama teman-teman ke misalnya kayak tempat rekreasi mana gitu? Iya, sering, Kak. Oh, sering? Iya, jadi misalkan jalan ke kota mana nih, ya, jadi janjian, terus ngegrup, terus rame-rame. Nah, asik berarti ya. Iya. Itu durasi sekolahnya sama kayak kita? Tergantung, nggak? Tergantung jadwalnya. Karena itu jadwal pulang ke rumah itu kan tergantung sama jadwalnya di pelajarannya juga. Oh gitu, jadi ya. Setiap hari itu nggak pasti ya? Nggak pasti. Misal nih, kalau dari Senin sampai apa? Sampai Jumat atau sampai Sabtu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu berarti pulangnya bisa lebih awal, bisa agak telat gitu ya? Kalau berangkatnya pun juga. Oh gitu. Ya. Tergantung. Iya. Asik juga. Nggak pakai seragam ya kayaknya? Nggak pakai seragam. Ada peraturan tertentu nggak? Misalnya seragamnya harus apa gitu? Enggak sih, Kak. Asal jangan, maksudnya yang pantas aja sih, Kak. Karena di sana orang banyak kan style bajunya gimana. Jadi, Tapi di situ ini nggak ketemu Muslim nggak? Ada Muslim nggak? kalau di Swiss kebetulan itu penduduk Muslimnya juga lumayan banyak. Oh, Ya. jadi ada. Jadi di mana-mana pasti ketemu. Kalau Jumatan? Kalau Jumatan saya mesti ke kota yang agak lebih jauh. Oh, Jadi tapi kalau Muslim banyak aja ya? banyak, Kak. Cuma kalau misalkan mau Jumatan itu saya mesti izin dulu sekolah karena waktunya berdempetan. Nah, Tapi secara umum itu kalau sekedar menjalankan rutinitas ritual ibadah harian itu enak aja gitu ya? iya, cuma Kak, misalkan mau sholat kan itu saya mesti ngekode sholatnya. Oh iya. Kadang saya kombinasikan Ya. gitu. Berarti kayak ini rame juga ya? Apa tuh, tempat kayak restoran halal gitu sejenis itu? Itu banyak label halalnya. Oh, gitu. Soalnya memang sih untuk mencari makanan halal di situ nggak susah juga menurut saya. Enak berarti. Enak, Kak. Terus untuk yang tadi apa tuh? Ke tempat-tempat rekreasi tadi, ke tempat mana aja? Biasa kalau di sana banyaknya ke gunung. Oh, baik. Karena bentangan alam atau topografinya itu memang dikelilingi gunung-gunung di Swiss itu. Kemana aja tuh?
Itu banyak sih Kak. Sebetulnya itu sampai di ujung-ujung. Yang agak yang agak populer gitu. Gunung Titlis misalkan. Apa? Gunung Titlis. Titlis. Khasnya apa? Itu pegunungan tinggi, cuma misalkan walaupun lagi musim kemarau itu tetap ada saljunya. Tapi rata-rata yang dikunjungi itu seperti itu. Ya, rata-rata kayak gitu. Kalau misalkan kita ke Swiss bagian Itali sama Swiss bagian yang Prancis itu udah beda-beda juga sebetulnya. Iklimnya udah agak berubah. Tapi udah sempat muterin itu, jalan ke Ya, udah muter-muter. Jadi dari total 26 provinsi di sana, 25 sudah saya datang. Ya, Tinggal satu ya. tinggal satu. Keren. Itu sendiri atau rame-rame? Ada yang mendampingi? Bareng keluarga biasanya. Oh, keluarga yang di rumah tadi ya? Iya. Rekreasi terus, jadi setiap minggu sebetulnya. Itu yang orang tua angkat itu memang terbiasa jadi orang tua angkat pertukaran pelajar atau gimana? Udah biasa. Itu sebelum-sebelumnya udah nerima orang. Jadi kayak agak ini ya, agak melayani, bukan melayani sih, mendampingi itu agak enak gitu ya. Banyak karena udah terbiasa ya. Kemarin waktu apa itu corona ya? Corona. Kamu nggak balik? Saya nggak balik. Kenapa? Karena itu dari AFS Swiss itu memberikan opsi supaya yang anak pertukaran yang mau stay harus ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Kebetulan waktu itu saya masih ada keperluan karena saya masih ada interview sama universitas di sana, terus untuk tes juga, terus jadi misalkan saya pulang kan maksudnya sayang gitu loh, masih kurang jelas. Jadi akhirnya dengan persyaratan yang ada, akhirnya saya penuhin, termasuk contohnya memperbaharui asuransi, terus izin tinggal mesti dilihat lagi kan ke imigrasi, dan juga ke sekolah mesti setuju atau enggaknya. Gitu. Jadi dikasih pilihan gitu ya? Iya. Karena tadi rencananya kamu mau lanjut kuliah di sana. Rencananya. Nah, semoga terwujud gitu. Amin. Rencananya mau jurusan apa? Kalau di sana rencananya mau jurusan biomedis atau IT. IT. Ya. Karena Swiss itu terkenal itu ya, apa tuh? Kedokterannya gitu. Kedokterannya bagus di sana, Pak. Kalau yang kemarin itu di Swiss gimana kondisinya pas corona itu? Sebetulnya orang pada stay di rumah sih. Karena kalau orang sendiri biasanya keluarnya itu buat beli bahan-bahan untuk makanan doang. Terus toko-toko di sana ditutup. Oh, jadi sempet tuh ngalami ya yang dari kondisi biasa gitu ya, tiba-tiba jadi berubah drastis. Gitu ya. Jadi toko-toko semua ditutup. Tapi alhamdulillah itu sampai awal Juni itu udah kembali normal. Jadi orang udah bisa aktivitas. Oh, jadi nggak terlalu lama juga ya? Nggak terlalu lama, sempat berapa tuh? 3 bulan nggak nyampe? Nggak nyampe 3 bulan nggak. Udah itu dari awal Juni orang-orang udah pada, saya contohnya itu udah bisa sekolah lagi. Oh, jadi sekolah sempat diliburkan? Sempat diliburkan secara online kan. Iya. Berarti selama kurun waktu itu belajarnya dari rumah gitu ya? Belajarnya dari rumah. Kak, bosan nggak? Bosen nggak. Cuma lebih santai aja sih. Kalau temen yang 2 tadi gimana pilihannya? Mereka balik ke Indonesia. Balik. Ya, jadi tinggal sendiri di sana. Sendirian. Dan kebetulan kalau nggak salah siswa pertukaran yang dari AFS yang stay di luar itu cuma saya. Oh, sisanya balik semua? Iya, sisanya udah balik. Tapi tadi untuk urusan yang apa tuh, interview universitas segala macam beres akhirnya? Beres akhirnya, Kak. Bisa udah lancar dan lihat maksudnya untuk kedepannya gimana gitu. Sudah ada gambaran. Iya, gitu gambaran. Kemudian akhirnya apa tuh, balik ke Indonesia ya? Kapan balik ke Indonesia kemarin? 5 Juli udah sampai di Banjarmasin. 5 Juli udah sampai Banjarmasin, tapi karantina dulu. Atau gimana? Enggak karantina, Pak. Jadi pas kan sampai di Jakarta itu saya tinggal dulu sehari, terus besoknya berangkat lagi ke Banjarmasin. Baru itu karantina mandiri selama di rumah. Ya. 2 minggu. 2 minggu. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Kak. Alhamdulillah. Habis itu pertama kali yang dilakukan apa nyampe ke Banjar tuh? Yang paling dikangenin kan tadi makanan. Apa langsung beli makanan atau enggak beli makanan, enggak. Minta dimasakin tempe. Jadi selama 10 bulan nggak makan tempe di sana? Nggak makan tempe. Kamu suka tempe? Suka.
Padahal sederhana ya. Lalapan suka juga. Lalapan suka Iya. juga. Sambal suka ya. Sambal suka. Betul. Nggak bawa sambal dari sini ya kemarin. Udah habis ya. Oh gitu, jadi sempat bawa. Iya. Oh. Terasi itu pada habis semua. Oh, iya. Akhirnya minta masakin tempe. Oh ya, baik. Sebenarnya mau banyak lagi yang diobrolkan, tapi nanti Ya. aja ya. Ya. Soalnya kan nanti sekolah lagi kan. Sekolah lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain. Sebelum diakhiri, mungkin sekali lagi deh diceritakan tuh gimana tahapannya, yang ringkas aja ya tahapannya kalau mau ikut pertukaran pelajar. Yang tahun ini kan ada lagi ya? Masih belum tahu Kak. Belum tahu, tapi nanti ada kabar. Nanti ada Kira-kira kabar. gambaran prosesnya seperti apa? Jadi saya bagi dulu Kak, ini kan ada cara dan tipsnya juga. Oh iya. Kalau cara sih sebetulnya lihat dulu persyaratannya gimana, dan baru itu pastinya daftar. Nah setelah itu nanti bakal diseleksi lagi untuk seleksi wawancara atau apa itu tergantung. Terus untuk kelengkapan dokumen itu mesti dilengkapi juga. Dan juga untuk misalkan yang untuk program AFS ini kesiapan dana harus ada juga. Iya. Kalau itu setelah itu nanti ada seleksi internasional lagi dan itu lebih banyak lagi berkasnya untuk yang dilengkapi Kak. Harus siap berarti ya? Harus siap. Jadi itu full. Setelah itu untuk tipsnya sendiri sih kalau saya lebih jadi diri sendiri aja. Dan yang penting itu punya tujuan. Jadi tujuan mau berangkat ikut pertukaran pelajar itu apa sih? Jadi karena gimana ya Kak, pas tahun pertukaran pelajar itu banyak hal-hal yang nggak terduga terjadi gitu. Jadi mesti ada tujuan juga. Misalkan entah mau di sana mau cari jalur untuk universitas atau gimana, itu bener-bener penting juga sih Kak. Iya. Oke, baik. Terakhir mungkin ada masukan buat kawan-kawan sekalian atau motivasi atau apapun terserah ya. Ya jadi kalau kita kan misalkan buat teman-teman semua yang baru masuk SMA juga nih, itu dibanyakin aja pengalaman dan juga cobalah keluar dari zona nyaman kalian. Karena itu benar-benar kesempatan yang benar-benar bisa mempersiapkan diri kalian juga buat nantinya, dan juga membantu untuk mencari jati diri ya. Jadi nggak apa-apa kalau gagal juga nggak apa-apa. Jadi nggak mesti ikut pertukaran pelajar, tapi banyakin kegiatan aja. Banyakin kegiatan yang positif gitu ya. Iya Kak. Oke. Tapi Kak jangan lupa juga sekolah. Oh, iya. Karena itu penting banget buat perkembangan potensi kalian. Betul. Iya. Baik. Sebelum diakhiri, Fikri mungkin mau berbagi medsosnya. Ya, jadi untuk Instagram @fikriwahab. @fikriwahab ya. Jadi yang mau ngikutin silahkan. Apa tadi? @fikriwahab. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, terima kasih telah berkenan menyimak obrolan kami pada hari ini ya. Dan nantikan video-video berikutnya. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi diingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya biar kawan-kawan dapat update terbaru video keren dari channel SMA Negeri 7 Banjarmasin. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.